Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roman Selmusamo MSC dalam renungan 1 menit pada hari ini Minggu 10 Juli 2022. Selamat berhari Minggu dan semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu, dan hari ini dapat menjadi kesempatan untuk memuji Tuhan dan berkumpul bersama jemaat umat Allah dimanapun Anda berada dan bersekutu bersama dengan mereka semua. Bagi saudara-saudara yang sedang sakit, semoga Anda memperoleh kekuatan dan pemulihan dari Tuhan Yesus. Dan bagi saudara-saudara yang sedang berada dalam kesulitan, entah itu kesulitan ekonomi, kesulitan terkait dengan persoalan-persoalan dalam hidup, semoga Anda dapat memperoleh bimbingan dan tuntunan Roh Kudus untuk menemukan jalan keluar atas persoalan-persoalan hidup itu. Saudara, firman Tuhan pada hari ini, Yesus dicobai oleh seorang ahli Taurat. Namanya ahli Taurat, pasti dia sangat menguasai seluk-beluk, kata demi kata, makna, arti dari seluruh isi hukum Taurat. Karena itu dia disebut ahli. Dan dia hendak mencobai Yesus dengan bertanya apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Sebenarnya jawabannya sudah ada di dalam hukum Taurat, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Inilah jalan, inilah pilihan hidup untuk memperoleh hidup yang kekal. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Tetapi untuk membenarkan dirinya, dia bertanya, siapakah sesamaku? Nah, di sini letak persoalan ketika kita mengajukan atau melihat perbuatan-perbuatan kita atau kasih kita kepada Allah. Tentunya Allah satu-satunya Allah. Tapi kepada sesama, karena begitu banyak orang, lalu kemudian mulai muncul prioritas-prioritas kasih. Prioritas-prioritas itu biasanya mulai dari dalam keluarga atau komunitas, lalu kemudian keluar di lingkup terdekat, sahabat terdekat, orang-orang yang dikenal, dan barangkali di lingkaran yang paling luar adalah orang-orang asing, orang-orang yang tidak diketahui latar belakangnya, orang-orang yang hanya sekedarnya saja lewat dalam mengisi kehidupan kita. Seperti juga apa yang dikatakan oleh Yesus dengan Good Samaritan, orang Samaria yang baik hati, dengan perumpamaan ketika ada seorang yang jatuh ke tangan penyamun, seorang Lewi lewat dari seberang jalan saja tidak menolongnya. Seorang imam lewat dari seberang jalan saja dan tidak menolongnya. Dan ini diperlawankan dengan seorang Samaria yang bagi orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat dan bergabung atau bergaul dengan orang-orang kafir. Bagi mereka ini tentu tidak termasuk dalam orang-orang yang memiliki hidup yang kekal. Tapi justru Yesus menunjukkan tindakan belas kasih. Orang Samaria dalam perjalanan dan dia kemudian membantu atau menolong orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, membawanya dan membalutinya, mengobatinya, dan bahkan membayar seluruh penginapan dan pengobatan. Dan di sini Yesus bertanya kepada ahli Taurat tadi, dari ketiga orang ini siapakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Dan ahli Taurat ini hanya mengatakan orang yang telah menunjukkan belas kasihnya. Dia tidak berani menyebut orang Samaria karena malu. Dia hanya berteori tetapi tidak melaksanakan tindakan belas kasih. Kasih itu bukan teori, saudara-saudara. Kasih itu suatu tindakan. Tindakan belas kasih kepada siapa saja, yang termasuk sesama kita. Tidak hanya dalam lingkaran terkecil, tetapi siapa saja sesama manusia, tindakan kasih itu
berkenan untuk menjadi jalan kepada hidup yang kekal. Semoga kita kuat dan teguh dalam iman, harapan, dan tentunya kasih kepada sesama tanpa pilih-pilih kasih atau tanpa prioritas-prioritas sesuai dengan tingkat kedekatan dalam hidup kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.